Jalan-jalan ke Raja Ampat. Uhuy. Jangan lupa membeli koran. Uhuy. Kami dari kelompok 4 akan bahas persediaan. Ada nggak sih hubungan antara pencatatan persediaan dan implikasinya terhadap kewajiban perpajakan? Nah, ada dong, karena persediaan itu berperan penting dalam menentukan harga pokok penjualan dan juga laba perusahaan, sehingga berpengaruh langsung dalam perhitungan pajak penghasilan. Sebelumnya, akuntansi pajak persediaan tuh apa sih? Nah, akuntansi pajak persediaan adalah proses pencatatan dan penilaian persediaan barang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Persediaan mencakup barang yang akan dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Penerapan metode yang tepat itu penting agar perhitungan laba kena pajaknya menjadi akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kok bisa sih akuntansi pajak persediaan berguna untuk perhitungan pajak? Bisa dong, karena tujuan dari akuntansi pajak persediaan sendiri, yang pertama, menentukan harga pokok penjualan secara akurat untuk menghitung laba atau rugi kena pajak. Yang kedua, menyesuaikan laporan keuangan komersial atau fiskal karena sering terdapat perbedaan metode antara keduanya. Yang ketiga, mencegah kesalahan terhadap perhitungan perpajakan, khususnya pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, terutama dalam hal metode penilaian persediaan. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan bisnis karena persediaan berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sebentar, tadi disebutkan kalau laporan keuangan fiskal dan komersial itu terdapat beberapa perbedaan. Emang perbedaannya apa sih? Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu nih, apa sih perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Nah, akuntansi komersial merupakan proses akuntansi yang tujuannya adalah menyajikan laporan keuangan yang wajar bagi para pemangku kepentingan. Sedangkan akuntansi fiskal merupakan proses akuntansi yang tujuannya adalah menghitung penghasilan kena pajak yang baik sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, untuk perbedaan metode pencatatan persediaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah jika di akuntansi komersial itu diperbolehkan menggunakan pencatatan persediaan metode LIFO, last in first out. Sedangkan dalam akuntansi fiskal, metode pencatatan persediaan dengan menggunakan last in first out atau LIFO itu tidak diperbolehkan atau tidak diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga kita perlu melakukan rekonsiliasi fiskal agar laba pajak yang dihitung itu bisa benar dan tidak menimbulkan salah penghitungan pajak. Nah, metode perhitungan persediaan antara akuntansi komersial dan akuntansi keuangan fiskal kan terdapat beberapa perbedaan. Sedangkan metode perhitungan persediaan ada beberapa macam. Nah, yang boleh ada di aturan perpajakan itu apa aja sih? Nah, terdapat metode penilaian yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah metode FIFO. Di metode ini, barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali dijual. Metode ini mencerminkan kondisi realistis, terutama pada barang yang mudah rusak. Nah, yang kedua adalah metode average. Di metode ini, nilai persediaan dihitung berdasarkan harga rata-rata barang selama periode tertentu. Jadi, tahapan yang perlu kita ketahui dalam menghitung pajak persediaan supaya menghindari kesalahan perhitungan dan perbedaan antara akuntansi pajak komersial dan fiskal itu bagaimana? Jadi, yang perlu kita ketahui dalam menghitung pajak persediaan adalah yang pertama, kita harus mengetahui nilai persediaan awal dan juga pembelian selama periode tersebut. Yang kedua, kita harus menghitung harga pokok penjualan dengan rumus HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dan dikurangi oleh persediaan akhir. Yang ketiga, kita harus mengetahui metode pencatatannya, yaitu FIFO atau average. Yang keempat, kita menghitung laba kotor dengan biaya operasional untuk menghitung laba sebelum pajak. Dan yang terakhir, kita lakukan koreksi fiskal apabila ada perbedaan menurut komersial dan juga fiskal. Oh alah, begitu pembahasannya. Gimana teman-teman? Dapat dipahami nggak? Halo semua, perkenalkan nama saya Nela Jasmi dengan NIM akhir 263. Halo, saya Firizky Hafiz, NIM 268. Saya Mustika Wajuniarti dengan NIM akhir 269. Aku Robi Azra Haryansyah dengan NIM 272.
Halo, nama saya Nabila Sifa Rahmadi dengan NIM 278. Halo, perkenalkan nama aku Jilesari Agustin dengan NIM akhir 279. Terima kasih sudah menonton. Dadah!